Ya, assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya Wildanto Official, channel tentang wisata dan ziarah. Wow. Dan apa kabarnya teman-teman saat ini? Dan semoga baik-baik saja, aman dari COVID. Saya doain semua sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Mohon maaf sudah lama tidak membuat video karena kesibukan di dunia nyata dan cuaca lagi musim pandemi corona, jadinya belum bisa untuk jalan-jalan atau ziarah ke mana-mana dulu, cukup di rumah saja. Kali ini Wildanto Official akan mereview 4 hidden parabis atau surga tersembunyi di Jawa Tengah. Mantap. Nah, teman-teman sudah penasaran kan? Yuk langsung saja simak video kali ini. Oke. Yang nomor 1 kira-kira mana menurut teman-teman? Masih penasaran kan? Langsung saja nomor 1 yaitu New Zealandnya Jawa Tengah. Gimana teman-teman, sudah ada yang tahu New Zealandnya Jawa Tengah itu terletak di mana? Tempatnya di mana itu? Kalau belum tahu, masih penasaran? Yuk langsung kita review bersama. Let's go. Salah satu tempat yang melintas di pikiran ketika membayangkan keindahan pantai dengan perbukitan hijau di sekitarnya adalah Selandia Baru. Namun ternyata Indonesia juga punya panorama seperti itu, yakni di Pantai Menganti. Terletak di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pantai Menganti berjarak sekitar 30 meter dari pusat Kecamatan Gombong dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Rute paling cepat menuju Pantai Menganti dari Kecamatan Gombong adalah melalui Kecamatan Ayah, perjalanan kemudian diteruskan melewati Jalan Pantai Menganti. Kawasan pantai pasir di Menganti berada di sisi barat. Kawasan ini merupakan pantai nelayan. Ketika siang hari banyak perahu nelayan yang berlabuh di tepi pantai. Di pantai nelayan pun terdapat banyak warung makan dan kamar mandi untuk pengunjung. Letak pantai ini diapit oleh perbukitan di sekitarnya sehingga panorama bukit hijau turut menghiasi pandangan. Pengunjung bisa menjamah kawasan bukit yang berada di timur selatan Pantai Menganti. Untuk bisa ke sana ada tumpangan pick up gratis. Bukit ini berada di Tanjung Karangbata dan sering disebut sebagai Bukit Gazebo. Penyebutan itu dikarenakan ada beberapa gazebo sederhana yang dibangun di lereng Bukit Gazebo. Gazebo itu bisa digunakan pengunjung untuk beristirahat sambil menikmati panorama laut yang berpadu dengan hijaunya pegunungan. Untuk bisa beristirahat di pondokan, pengunjung tidak perlu membayar. Jika ada yang kosong, maka cukup gunakan saja gazebo itu untuk beristirahat. Dari mana Mbak? Purwokerto. Rombongan dari mana nih? SMP, sekolahan apa mahasiswa? Teman. Oh, teman main ya, sama berarti. Naik mobil apa motor? Motoran. Oh, berarti touring ya jiwanya ya. Istimewa apa? Udah pernah berapa kali sini? Udah pernah kesini berapa kali? 2 kali. Yang pertama sama pacar mesti. Dari Purwokerto tadi jam berapa? Jam 8. Jam 8 sampai sini jam 10. Ini saya masukkan ke YouTube, boleh nggak? Loh, kok nggak boleh loh? Nggak apa-apa ya. Nanti bisa dilihat di channel saya, Wildanto Official. Wildanto Official. Jangan lupa like, share, dan bagikan. Oke? Terima kasih atas partisipasinya. Aduh. Yang besar berapa ini? Ini 3 kilo, 3 kilo
Waduh, mahal ya. Lumayan. Udah mahal sih mas. Dari sananya udah mahal. Yang ini juga sama. Ini ikan apa? Ini layur. Layu. Yang paket yang kecil tuh. Iya, ini yang paket. 25 plus nasi ya. Iya, udah nasi sama minum. Terserah, masuk. Ini kakak putih. Ini sekilonya 100. Paling itu 5. Ya, yang paket aja. Yang paket aja, 2 ya. Ya, paket pelajar. Harga pelajar. Dan di sini bisa menikmati berbagai olahan makanan seafood asli yang diperoleh dari nelayan gitu. Dan kali ini saya makan ikan asap karena biaya agak standar itu. Mari kita makan dulu. Selamat siang dan selamat makan, selamat beristirahat. Ya, gimana respon teman-teman setelah kita bareng-bareng mereview tentang keindahan alam sekedar ingin tahu apa rencana buat weekend untuk ke sana setelah musim pandemi ini selesai, dan semoga Indonesia cepat sembuh dan pulih. Kita bisa berkaitan. Oke, lanjut. Sekarang kita review Jembatan Bis Jawa Tengah nomor 2. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Hidden Paradisnya Jawa Tengah ada 2. Kalau udah tahu, yuk simak video. Di lereng Gunung Ungaran ada sebuah kompleks candi Hindu yang dibangun sekitar abad ke-8 Masehi bernama Gedung Songo. Kompleks candi ini pertama kali ditemukan oleh Lonten pada tahun 1740 Hijriah. Namun Gedung Songo sendiri adalah nama pemberian penduduk yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu gedong yang bermakna rumah atau bangunan dan songo yang bermakna 9. Jadi Gedung Songo mempunyai arti 9 bangunan atau kelompok bangunan. Namun jika berkunjung ke candi ini, Anda hanya akan mendapati 5 kompleks candi. Hal ini yang memunculkan misteri yang belum terjawab. Apakah ada makna lain dari kata Gedung Songo, atau masih ada 4 kompleks candi lainnya yang belum ditemukan? Namun Gedung Songo yang diletakkan di lereng Gunung Ungaran bukan tanpa alasan. Sejak dulu umat Hindu percaya bahwa gunung adalah tempat tinggalnya para dewa dan diyakini sebagai tempat persembahan kepada roh nenek moyang. Candi Gedung Songo menyimpan kekhasan tersendiri yang menunjukkan adanya akulturasi budaya. Hal tersebut tergambar dengan adanya kepercayaan kepada Parswa Dewata, yaitu persembahan kepada roh nenek moyang yang bersatu dengan Siwa, yang pada candi disimbolkan dengan Lingga Yoni yang dikawal oleh 3 dewa Durga, Ganesha, dan Agastya. Hal lain yang menarik dari Candi Gedung Songo adalah posisi candi yang diletakkan berderet di bawah hingga ke atas perbukitan. Belum ada jawaban yang menjelaskan mengapa posisi candi dibuat sedemikian rupa, namun ada yang mempercayai kalau posisi candi tersebut menggambarkan hierarki kesucian, yang berarti bahwa candi yang di atasnya lebih suci dari candi di bawahnya. Atau ada juga yang mempercayai bahwa posisi candi menggambarkan petunjuk suatu prosesi keagamaan yang dilakukan dari candi terbawah hingga teratas. Jadi teman-teman kalau masuk ke sini cukup bayar tiket 6.000 untuk wisata lokal dan 50.000 untuk wisata asing gitu. Cukup murah guys. Di sini pemandangannya sangat indah dan terdapat banyak wahana-wahana
permainan untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk kuda gitu. Puncak Gunung Songo. Nah, ini Gunung Songo ini. Mana? Ini. Ini Gunung Songo nomor ke berapa nih? 1 2. Nah, nomor Ke 20 so. mana? Tadi ini 9. Ini Gunung Songo nomor cuy. Bahasa Arabnya tri apa? Bahasa Arabnya tri apa? Salasa. Oke. Pasik. Oh, mal pasti dong. Candi nomor 4-nya tuh sana. Nah. Ini kan guys, ambilin candinya ke sana. Terus yang kelimanya sana. Terus terakhir sudah sampai ke asal mula. Alhamdulillah. Emangnya kebenaran? Kayak gitu tak? Udah nih. Udah. Kok nggak ngomong sih? Ya, aku ini Pak. Hai juga. Dari mana ini? Aku mau sama situ kok. Sama situ. Enggak apa-apa, Dok. Nanti kan kayak udah Harni Jang. Terus Ada yang mungkin ini enggak? ya ada dong. Kapan di sini enggak maksudnya? Ya tahun depan lagi. Enggak. Udah, pergi dulu. Udah. Ya mau kemana kita? Mau ke KUA. Asik. KUA keras. Mau ke candinya. Dan ini perkenalkan, namanya Natasha Bella. Dia adalah Dewi Sinta yang turun dari kayangan. Dan ini terdapat belerang yang setiap harinya menyemburkan uap. Perkenalkan dulu namanya siapa? Natasha Bella Wasik. Gimana respon teman-teman setelah melihat keindahan alam Eden Paradis atau surga tersembunyi di Jawa Tengah? Urutan yang nomor 2 versi Nganjuk. Sekedar penasaran atau ada rencana weekend besok mau kesana sama doi, ya, sama keluarga, sama teman, sama sahabat, sama gembleane, sama rondone gitu ya. Oke. Gini, dan kebetulan video tadi sama tadi dekat dengan rumah saya. Jadi teman-teman kalau mau ke sana bisa cari saya di nomor WhatsApp 081 29 Insya Allah saya siap untuk ngancani kopi, ngantar ke Rono, ngancani Madang, ngancani apa lagi. Pokoknya saya itu selalu siap. Di fotografer ya bisa, dokumentasi gitu. Dan sekalian promosi bentar nih ya guys, bila teman-teman Bundanto Official membutuhkan alat transportasi bisa hubungi saya lewat nomor WhatsApp 081 329 59 2004. Ready, yes, Hais Premio Elf Avanza Karya, iwak paus montal pakel swos terus gak rewel. Mari ya kenakan piknik bersama Bundanto Official. Iya. Sekarang Bundanto Official membahas tentang Eden Paradis atau surga tersembunyi di Jawa Tengah
nomor 3 versi Willy Danco official. Gimana, sudah penasaran? Yuk langsung respo. Cakep. Penasaran adalah kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan saya ketika pagi buta mencoba mencari jalan menuju Puncak Ngipik, desa wisata Larap. Sudah lama saya mendengar nama tersebut, namun baru kali ini ada kesempatan untuk sampai ke puncaknya. Saya tidak berekspektasi terlalu tinggi, sekedar ingin tahu saja. Pernah ada rumor sih kalau akses ke lokasi ditutup oleh masyarakat dan pihak perkebunan karena ada kejadian penyalahgunaan tempat. Namun akhir-akhir ini dikabarkan sudah dibuka lagi semenjak ada sosialisasi desa wisata Larap. Untuk mencapai puncak jalannya terlalu kecil guys, jalan setapak, jadi diusahakan untuk standar operasional keselamatan ya. Dan jangan pakai matic karena sangat membahayakan karena terlebihnya curam dan munggah medun lika-liku. Jadi saya sarankan untuk memakai motor bergigi. Langsung saja menikmati di pagi hari di Puncak Ngipik. Suasananya sangat segar guys. Jadi teman-teman Willy Danco official kalau mau kesini gak usah bayar karena ini gratis ya. Nggak tahu sih kemarin saya pas ke situ nggak bayar. Sini sangat cocok untuk ngecamp atau tongkrong atau apalagi ya, kegiatan-kegiatan liburan lah. Dan di sini suasananya sangat sejuk, segar dan harum seperti minyak wanginya gadis. Ini sekitar jam 7-an mau makan mie, dikarenakan persediaan makanan menipis karena acara ini acara dadakan sekali. Teko ngomong tok mangkat gitu aja, nggak ada persiapan yang mateng, jadi cukup seadanya saja. Ya guys, sahabat Willy Danco official, konco mesra ziarah dan wisata Anda. Jika teman-teman kalau mau kesini silakan bawa perlengkapan standar camping dan standar keselamatan pokoknya. Jangan lupa bawa kopi karena kopi itu sangat bagus ketika di puncak gunung. Dan bakunya jangan lupa biar santuy los dal. Mau pulang kita, warungnya tutup. Oke, masuk. Petang mau perawan saya. Semangat. Jadi gimana respon teman-teman setelah melihat keindahan alam Hidden Paradise
atau surga tersembunyi di Jawa Tengah nomor 3 versi Wildanto Official. Sekedar penasaran atau ada rencana weekend besok mau ke sana setelah pandemi Covid. Dan dengar-dengar ini Candi Gedung Songo itu sudah buka ya guys, tapi kelihatannya ada pembatasan wisata ya, apa ya namanya, pembatasan kapasitas, saya kira itu ya. Jadi teman-teman Wildanto Official kalau mau liburan ke sana bisa, tapi agak berangkat lebih asik. Oke, lanjut. Nah, sekarang Wildanto Official membahas tentang hidden paradise atau surga tersembunyi di Jawa Tengah. Yang terakhir nih ya, yaitu nomor 4 versi Wildanto Official. Dan nomor 4 ini masih di sekitar rumah saya. Apabila teman-teman yang mau ke sana nanti bisa japri saya dulu, nanti kalau ada apa-apa bisa japri saya, atau mampir di rumah Wildanto Official dan apa nyambung sedulur. Insya Allah kalau banyak teman banyak rezeki gitu katanya ya, oke langsung ya. Pokoknya kalau teman-teman kalau ke tempat hidden paradise atau surga tersembunyi Jawa Tengah nomor 4 versi Wildanto Official, hubungi saya dulu di nomor WhatsApp 081329592004 ready. Mana, dan saya tidak cara panjang lebar, langsung saja. Teman-teman kelihatannya ini penasaran banget ya, langsung saja simak videonya, let's go. Emblong Gledung merupakan salah satu objek tempat wisata di Temanggung yang cukup populer. Objek wisata yang satu ini sering disebut sebagai spot terbaik untuk melihat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di areal perbukitannya. Objek wisata yang satu ini sob berupa waduk atau bendungan penampungan air yang didirikan di bekas lahan tembakau dan mempunyai luas sekitar 83 x 83 meter persegi. Embung Gledung di Temanggung tak hanya berfungsi sebagai bendungan air dan budidaya ikan saja, namun juga bisa sebagai tempat wisata. Nah, di sini sekalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah berupa latar belakang Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro yang begitu cantik. Tak hanya itu sob, di sini juga kalian dapat menikmati suasana yang sejuk dan menyegarkan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa objek tempat wisata Embung Gledung Temanggung ini begitu menarik untuk kalian kunjungi, di mana kalian dapat melihat pemandangan indah dan mempesona berupa latar belakang gunung, apalagi ketika sunrise-nya. Pemandangannya yang disuguhkan begitu cantik dan menakjubkan seperti Bumutin. Di objek wisata ini juga terdapat daya tarik lainnya yang dapat kalian temukan dan dinikmati. Adapun daya tarik tersebut yaitu miniatur Danau Kawaguchi Jepang. Daya tarik ini yang pertama yaitu tempat ini sering disebut sebagai miniatur Danau Kawaguchi di Jepang karena pemandangan dan pesona yang disuguhkan begitu mirip dengan di Danau Kawaguchi Jepang, dan yang paling memesona di sini yaitu panorama sunrise-nya. Maka wajar saja jika banyak wisatawan yang berkunjung ke sini, apalagi para pemburu spot foto. Daya tarik selanjutnya nih sob, yaitu kalian dapat melakukan aktivitas camping di tempat ini. Kalian dapat merasakan pengalaman camping yang seru dan agak unik, bisa membangun tenda dan berkemah di beberapa spot yang menarik. Nah, kalian sob dapat menyewa tenda di loket penjagaan, dan pembayaran sewa tenda bisa dilakukan besok setelah acara campingnya selesai. Mengenai fasilitasnya nih cok,
tentu kalian tak perlu khawatir karena fasilitas yang ada di objek tempat wisata yang satu ini bisa dikatakan sudah cukup lengkap. Adapun fasilitasnya yaitu diantaranya seperti musola dan toilet hingga area camping. Teman-teman Wildanso Official yang ingin berkunjung ke objek wisata yang satu ini tentu tak perlu khawatir mengenai jam operasionalnya, karena objek wisata yang satu ini buka setiap hari selama 24 jam. Jadi teman-teman Wildanso Official dapat berkunjung kapanpun yang kalian inginkan. Daya tarik selanjutnya yaitu kalian dapat memberi makan ikan. Nah, di telaga tempat wisata ini terdapat berbagai aneka jenis ikan hias air tawar memenuhi telaga yang sangat luas ini. Tentu kalian dapat memberi makan ikan-ikan tersebut. Dan di sini juga menjual pelet ikan yang harganya sekitar berapa, di 5.000 satu bungkus, itu 5.000 dapat 3 bungkus. Murah, cukup murah nih guys. Yuk kapan-kapan kesini bareng bersama Wildanso Official. The way you like a song, you know my heart. 'Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains, I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Oke, gimana teman-teman setelah melihat keindahan alam dan paradis atau surga tersembunyi di Jawa Tengah versi terakhir yaitu nomor 4? Kita penasaran atau ada rencana weekend besok untuk pergi di sana? Oke guys, apakah kalian puas dengan review 4 dan paradis atau surga tersembunyi versi Wildanso Official saya tadi? Apabila kalian ingin aku mengunjungi tempat wisata tertentu, silahkan komen dan kasih masukan di bawah untuk kita kunjungi minggu depan. Cepat bersama Wildanso Official. Selesai sudah review kita hari ini. Seru bukan? Aku ingin kalian juga mengunjungi tempat
tempat wisata yang saya review barusan tersebut dan bisa merasakan apa yang aku rasakan seperti yang sudah kita lihat barusan tadi. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, review, subscribe, komen, dan bagikan supaya bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari saya, Oliver Rubanto Official, Kontrol Mesra Jarang dan Wisata Anda mengucapkan banyak terima kasih. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.